Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum mulai ibadah, kita ngapain nih Kak? Kita mau pasukannya Tuhan dulu yuk. Ayo semuanya kita jongkok, kita siapkan pasukannya Tuhan. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kamisel, kayaknya belum ada yang bangun nih. Iya nih, masih pada duduk. Iya. Ayo jangan malas adik-adik, ayo kita siapkan pasukannya Tuhan. Kita harus semangat. Iya, ayo jongkok. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebenarnya kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Engkau yang pimpin dan serta ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Berikanlah kami roh duduk diam dengar-dengaran Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus turun atas kami Tuhan Yesus. Turun atas adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam ibadah ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh kita ulangi lagu ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan ku yakin Tuhan, memberkati. Ku yakin Tuhan, melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tangannya adik-adik. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
kedua tangannya adik-adik, tutup matanya. Bapa. Biar Engkau yang berkati Tuhan, kepala pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Agar apa yang mereka lakukan semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Hikmat marifat turun atas mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih benar ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan, terutama karena ada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 ya Bapa. Biar COVID hilang, COVID pergi Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Ayo siap-siap ya. Mari kita memuji Tuhan. Iya.
Masih semangat kan adik-adik? Masih dong, Kak. Ayo kita mau puji Tuhan lebih lagi. Siapa yang di sini ngiranya kita lebih dari pemenang? Kita Angkat semua, tangannya dong. Kak. Angkat tangannya dua-duanya. Ayo. Mari kita memuji Tuhan. Ayo. Angkat tangannya di atas dua-duanya. Mama papanya juga boleh ikut ya. Semangat ya adik-adik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Angkat tangannya adik-adik. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik yang di rumah, tepuk tangan ayo. Beri kembali buat Tuhan Yesus. Katakan kita harus lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Angkat tangannya adik-adik. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekarang dikatakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tepuk tangannya adik-adik. Dikembalikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, senang banget Kak. Kita udah puji-pujian sorak-sorai buat Tuhan. Wah, adik-adik masih semangat gak? Masih semangat gak? Kita coba minggu depan. Iya dong. Sekarang kita udah gak sabar adik-adik. Kita mau apa? Dengarkan firman Mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya kita. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk adik-adik.
Ya, yuk kita semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita sama-sama kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, hari yang indah Tuhan berikan pada kami. Supaya kami boleh ada pada pagi hari ini dalam jam ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan pada saat pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar bersama akan firman Tuhan. Allah Roh Kudus berikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti akan setiap janji firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, biar kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, semua adik-adik yuk kita mau membuka firman Tuhan ya. Ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Jangan ada yang main-main lagi dan jangan ada yang makan tiduran, tapi duduk dengan baik ya, hormati hadirat Tuhan. Firman-Nya hari ini adalah tentang Petrus dan Kornelius ya. Ceritanya di mana Kakak? Ceritanya yuk kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 14. Dan di Kisah Para Rasul ayat 11 sampai 11 ayat 1 sampai 18 ya. Ceritanya seperti apa? Temanya keselamatan itu penting ya. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhan hari ini, ada seorang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan Italia. Ia saleh, serta seisi rumahnya juga saleh adik-adik. Mereka takut akan Tuhan dan suka memberi sedekah serta rajin berdoa pada Allah. Ini keluarga yang saleh. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, tampaklah padanya seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata, Kornelius. Dan Kornelius menatap malaikat itu dengan takut adik-adik. Dan malaikat itu berkata pada Kornelius, kalau doa dan sedekahnya telah naik ke hadirat Tuhan. Malaikat itu menyuruh Kornelius untuk menyuruh orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Lagi ngapain Petrus itu? Dia sedang menumpang ya, di Yope itu dia sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang juga bernama Simon, yang tinggalnya di tepi laut, sama-sama namanya Simon. Yang satu Simon Petrus, yang satu Simon yang tinggal di tepi laut ya adik-adik. Lalu disuruhlah 2 orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh untuk pergi ke Yope. Jadi ada 3 orang yang pergi ke Yope. Keesokan harinya ketiga orang itu pergi. Dalam perjalanan kira-kira jam 12 Petrus naik ke atas untuk berdoa. Dia merasa lapar. Sementara makanan sedang disediakan, tiba-tiba Roh Allah turun atas Petrus adik-adik. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar adik-adik yang bergantung pada keempat sisinya. Keempat sisinya atau sudutnya ya adik-adik. Yang diturunkannya ke tanah. Dan di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang. Ada binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan juga burung adik-adik. Kedengaran suara yang berkata, ya setelah itu turun, terus kedengaran ada suara. Bangunlah hai Petrus,
sembelihlah dan makanlah. Binatang-binatang yang ada di penglihatan itu suruh disembelih lalu dimakan. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Lalu kedengaran lagi untuk kedua kalinya adik-adik. Setelah Petrus ngomong begitu, ada suara lagi untuk yang kedua kalinya. Dan berkata kepada Petrus, adik-adik salah ya. Dan suara itu berkata lagi, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau katakan haram. Hal itu terjadi hingga 3 kali adik-adik. 3 kali berkata seperti itu suara itu sama Petrus. Sesudah 3 kali ada suara itu, terangkatlah benda itu ke langit. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh kepada Petrus, ada 3 orang mencari engkau. Gitu. Ada 3 orang mencari Petrus. Petrus dikasih tahu sama Roh, bangun, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama mereka. Jangan bimbang karena aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi 3 orang ini yang akan menjemput dia ya adik-adik, membawa dia. Lalu Petrus turun ke bawah dan berkata kepada orang itu, akulah yang engkau cari, katanya. Apakah maksud kedatanganmu? Petrus bertanya pada 3 orang itu. Jawab mereka, Kornelius mengundang engkau ke rumahnya. Lalu keesokan harinya mereka pergi bersama-sama ke Yope. Petrus bersama ke-3 orang suruhan dari Kornelius ya adik-adik. Sesampainya dia di Yope, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan ia tersungkur dan menyembah di kaki Petrus adik-adik. Tetapi Petrus menegakkan dia lagi, bangunin dia adik-adik. Dan dia berkata, bangunlah, aku hanya manusia biasa, kata dia begitu ya. Lalu Kornelius bercerita bahwa 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, dia sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depannya, pakaiannya berkilau-kilau adik-adik. Dan dia berkata, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Ya, lalu setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan, ya kepadanya. Itulah firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Petrus akhirnya memberitakan pada orang-orang di Yope bahwa keselamatan dari Tuhan itu penting adik-adik. Ya, kita juga penting gak dapat keselamatan dari Tuhan? Ya penting lah. Kalau gak selamat kita gak masuk surga. Makanya Tuhan mati di kayu salib supaya kita selamat, supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Adik-adik harus belajar bahwa keselamatan jiwa-jiwa itu lebih penting dari kenyamanan kita. Adik-adik punya tugas. Kalau adik-adik sudah diselamatkan, adik-adik sudah percaya sama Tuhan, punya tugas untuk adik-adik menyelamatkan, memberikan kabar sukacita dari Tuhan tentang keselamatan itu pada orang lain adik-adik. Ya, jangan dimakan sendiri, jangan buat saya sendiri, tapi orang lain juga harus menerimanya ya. Karena keselamatan itu penting. Tuhan mau kalau semuanya diselamatkan, Tuhan lebih senang ya.
Oleh sebab itu adalah tugas kakak dan adik. Kita punya tugas, amanat agung Tuhan ya, untuk bisa memberitakan kabar keselamatan pada semua orang. Siapa yang mau lakukan tugas dari Tuhan untuk memberitakan keselamatan? Karena keselamatan itu penting. Ayo yang mau angkat tangannya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh memberitakan keselamatan pada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami yang sudah diselamatkan menjadi seorang hamba yang selalu mau melayani orang-orang untuk mereka juga mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Supaya mereka percaya sama Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat Tuhan di zaman ini. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya bibir kami dimampukan untuk berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya saat kami meminta sama Tuhan pengurapan yang lebih untuk kami mengabarkan firman-Mu, keselamatan-Mu kepada orang-orang. Tuhan akan memperlengkapi kami dan memampukan kami. Bahkan roh keberanian Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Allah yang sangat baik. Yuk adik-adik angkat kedua belah tanganmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan membawa naik dan tidak menjadi turun. Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati keluar masukmu. Apa saja yang kau perbuat dan kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Semua adik-adik yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.